Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak hormati dan Bapak cintai, hari ini kita bertemu lagi dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 SD. Pagi ini kita akan belajar mengenai saling menghargai dalam keberagaman atau keragaman, dimana pada hari ini kita akan belajar tentang subtema bahwa keragaman adalah sunatullah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar pertama mengenai keberagaman ya anak-anak. Untuk materi keragaman sebagai sunatullah. Yang pertama, saling menghargai dalam keragaman. Kita hidup di dunia ini penuh dengan perbedaan, di mana kita di masyarakat kita ada perbedaan suku, bahasa, budaya, bahkan agama. Semua ini adalah bagian dari sunatullah, yaitu ketetapan Allah. Keragaman ini adalah anugerah yang harus kita syukuri dan harus kita teladani bersama. Keragaman sebagai sunatullah, bahwa sunatullah berarti ketetapan atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Salah satu sunatullah adalah adanya keragaman di antara manusia. Allah sendiri menciptakan kita dengan berbagai perbedaan untuk saling mengenal dan belajar satu sama lain. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 diterangkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya bahwa hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ayat ini mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah suatu alasan untuk berselisih, tetapi sebagai sarana untuk saling mengenal dan saling menghargai. Allah menciptakan keragaman agar kita bisa belajar dari keunikan masing-masing dan memperkaya kehidupan kita. Jadi perbedaan menjadi kunci bahwa kita bisa memperkaya kehidupan. Lalu bagaimana sikap menghargai keberagaman? Nah, sebagai umat Islam kita diajarkan untuk selalu menghargai dan menghormati perbedaan. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai keragaman. Antara lain, yang pertama, anak-anak harus senantiasa menghormati tradisi dan budaya lain. Kita harus menghormati tradisi dan budaya orang lain meskipun berbeda dengan kita. Misalnya ikut serta dalam perayaan suatu ibadah agama lain dengan teman-teman Tionghoa, Imlek misalkan, mengenakan pakaian yang sopan saat mengunjungi tempat ibadah umat Hindu di Bali, atau menunjukkan kita terbuka dan mau belajar tentang kebudayaan mereka dengan menghormati keyakinan mereka. Itu menghormati tradisi dan budaya lain. Selanjutnya, kita tidak boleh membedakan teman. Jangan pernah anak-anak memilih teman berdasarkan suku, agama, atau ras. Semua manusia sama di mata Allah. Menghargai teman adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Saat seorang teman kita berbicara tentang masalah atau kegembiraan mereka, dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli dengan mereka dan kita mengerti perasaan mereka. Yang selanjutnya adalah belajar dari perbedaan. Jadi perbedaan sebagai kesempatan untuk belajar hal baru dan memperkaya pengetahuan kita. Contohnya, kita bisa belajar tentang tradisi, nilai, cara hidup orang lain dari budaya yang berbeda-beda di masyarakat kita. Ini membantu kita menjadi lebih empatik, terbuka terhadap pandangan yang berbeda dari memiliki kita sendiri, serta memperkuat rasa persatuan dan solidaritas dalam masyarakat kita. Rasa empati kita wujudkan dalam kita saling mengerti perasaan teman kita gitu. Jadi dengan menghargai keragaman kita bisa hidup dalam harmoni, kedamaian. Ingatlah bahwa Allah menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling mengenal dan saling menghargai. Maka kita harus
mensyukuri apa yang diberikan Allah dengan menghargai orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan menghargai setiap perbedaan yang ada. Demikian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.